Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, salam meninggal. Di pertemuan ke-10 ini, sebelum kita masuk ke materi, saya udah cek UTS kalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan ditunggu saja untuk nilainya. Dan mudah-mudahan nilainya juga baik. Ada kendala juga untuk ke setelah UTS ini. Jadi, saya akan review juga nanti. Kebetulan nanti saya juga minggu ini atau di pekan ini ada apa namanya istilahnya pengiriman data juga ke pihak kampus untuk memberikan informasi bahwa mahasiswa ini nanti sudah melakukan UTS. Jadi saya langsung kirim ke sana. Dan untuk materi hari ini di pertemuan ke-10, saya bahas tentang yang namanya prosedur maupun makro. Jadi model yang digunakan di dalam apa namanya di dalam yang namanya assembly itu sendiri. Jadi saya sedikit jelaskan. Jadi saya jelaskan mengenai assembly itu sendiri. Jadi ada beberapa materi juga mengenai assembly itu. Sama tentang dan makro dan prosedur itu sendiri. Ini di mengenai prosedur ada suatu bagian. Kalau biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari, prosedur itu adalah suatu ya istilah gambaran atau suatu persyaratan. Apa sih yang akan digunakan ketika kita dapat dipermudah dengan adanya prosedur ini, terutama dalam proses assembly itu sendiri. Di nantinya kita hanya bisa memanggil saja prosedur itu yang digunakan, yang telah kita buat sebelumnya, kita gunakan nanti. Hanya dengan memanggil saja. Misalkan dengan menggunakan bahasa programan yang lain. Tidak hanya assembly saja. Pasti salah satunya adalah dengan menggunakan assembly ini, karena lebih kepada arah ini. Jadi ketika kita panggil, kita buatkan dulu, mohon maaf, kita buatkan dahulu, kemudian kita panggil saja. Ini adalah ada sintaks, ada penggunaan kalimat yang bisa digunakan di dalam assembly itu sendiri. Jadi secara keseluruhan, secara umumnya, globalnya, bahwa prosedur itu seperti ini yang digunakan. Prosedur juga seperti ini yang akan dilakukan. Jadi step by stepnya seperti itu. Nah, ini saya jelaskan sedikit. Ini dengan penggunaan yang pernah saya uh, gunakan juga. Di dashboard itu seperti ini gambarannya. Di dashboard itu adalah apa ya? Istilahnya kan penggunaan materi atau bahasa pemrograman adalah dalam bentuknya seperti ini. Jadi kalau dilihat secara kasat mata, pasti ketika kita ingin memproses atau ingin menginstal ulang ataupun ingin menginstal dari awal, pasti akan ada model yang seperti ini. Nah, biasanya ini di dalam apa? Di dalam BIOS. Biasanya seperti itu. Bisa biasa kita gunakan saat ini. Saya lebih globalnya ya. Jadi yang kita gunakan seperti ini. Tanya bagaimana kalian bisa search untuk boxnya, bisa dilihat versinya. Saya lebih menggunakan versi yang 0.74 step 3 dengan penggunaan speednya 3000 cycle. Frame skipnya seperti ini, programnya ada dosbook. Jadi ini salah satu dengan penggunaan. Nanti saya akan jelaskan mengenai materinya. Jadi bahwa dengan penggunaan prosedur tadi sudah saya jelaskan akan berdampak kemana. Jadi dengan kita membuat itu, kita hanya tinggal panggil saja. Seperti apa yang akan kita panggil, bagaimana yang akan kita proses, itu yang akan kita gunakan, kita lakukan. Dengan pembuatan program itulah bahwa sebuah prosedur nantinya bisa diilustrasikan dengan cara seperti ini. Program, kemudian seperti apa rentetan cerita dari program tersebut. Anggaplah misalkan program itu seperti laptop kita.
Di dalam laptop kita pasti ada banyak program, ada banyak aplikasi. Salah satunya aplikasi dalam mungkin tadi DOSBox misalkan. Dengan menggunakan programnya apa? Program dengan assembler tadi. Itu salah satunya. Nah, jadi kalau diilustrasikan dalam bentuk gambar, kalau misalkan dalam bentuk gambar ya mungkin bentuk flowchart misalkan seperti itu. Salah satu bagiannya. Artinya, step by step-nya akan kita gunakan itu seperti apa. Nantinya baru kita gunakan inginnya seperti apa juga. Jadi, secara keseluruhan, bahwa penggunaan bahasa pemrograman ini lebih memudahkan kita. Intinya itu. Artinya adalah apa? Dengan penggunaan bahasa pemrograman ini tidak mungkin justru malah menyusahkan kita, justru malah lebih membuat kita mudah dengan cara tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya nama ya di sini. Ini adalah sebagai prosedur. Name, prosedur, and prosedur. Dibuka dengan nama tersebut, ditutup juga dengan nama tersebut dengan menggunakan prosedur tadi. Kalau didefinisikan ya seperti ini dengan menggunakan prosedur. Nah, near atau far kan ini ya sebagai sebuah bentuk yang dasarnya dari prosedur tersebut. Karena bentuk inilah disebut sebagai sebuah near ataupun far tersebut. Nantinya dalam bentuk akan digunakan untuk apa? Utama adalah prosedur tersebut kalau nantinya dipanggil oleh program tersebut yang letaknya masih dalam satu segmen dari prosedur tersebut akan lebih memudahkan. Itu yang digunakan. Anggaplah misalkan sebuah prosedur itu ya contohnya misalkan ingin melamar suatu pekerjaan lah, misalkan seperti itu. Melalui apapun lah, Jobstreet, entah LinkedIn, entah TV atau apapun lah. Banyak materi yang bisa kita gunakan di situ. Dengan cara itu misalkan prosedur atau persyaratannya apa saja. Dan dia harus lulusan ini, kemudian harus punya skill ini, kemudian harus punya kemampuan ini, kemudian harus punya yang lain pun lebih dari itu. Bisa saja terjadi seperti itu. Itu sebagai sebuah prosedur. Artinya, ketika nanti ingin melamar suatu pekerjaan tersebut, prosedurnya sudah dipersiapkan, persyaratannya sudah dipersiapkan. Prosedurnya seperti apa nanti? Step by step-nya, entah kita langsung diterima melalui email tersebut, misalkan atau chat tawaran tersebut, kemudian diterima oleh HRD, kemudian HRD menelpon, kemudian atau mau WhatsApp biasanya seperti itu. Kemudian step selanjutnya seperti apa? Nah, itu banyak tahap-tahap. Artinya adalah bahwa prosedur itu, kalau secara keseluruhannya nanti, memang letaknya satu saja dengan penggunaan prosedur tersebut, tetapi kalau didefinisikan, bisa mendapatkan beberapa segmen. Saya bila jelaskan tadi. Kalau segmen itu adalah step by step-nya lah. Justru yang satu saja. Dan segmen inilah yang akan bergerak dari dasar dari prosedur tersebut. Nantinya dari satu bagian itu bisa dikerjakan kemana, arahnya mau kemana, seperti apa peruntukannya, apa yang akan digunakan. Itu yang menjadi dasar dari prosedur tersebut. Setidaknya lebih memudahkan kita untuk penggunaan prosedur itu. Jadi banyak hal, cara keseluruhannya banyak hal. Kalaupun misalkan ketika penggunaan prosedur tersebut misalkan ternyata tidak menyesuaikan dengan kondisinya ada. Ini seperti apa nantinya? Itu balik lagi kepada prosedurnya seperti apa akan digunakan. Ketika prosedur itu digunakan sebagai dasar dari bagian tadi, setidaknya kita lebih dimudahkan dengan cara tersebut. Karena tadi dengan penggunaan awalan, dengan penggunaan prosedur akhirnya pun juga dengan penggunaan prosedur tersebut. Sebaliknya, dengan bentuk file, ini digunakan ketika apa prosedur tersebut dapat dipanggil dari segmen yang lain. Artinya berbeda. Near dengan far berbeda. Kalau near lebih kepada dalam satu segmen tersebut, dia akan dipanggil. Tetapi sedangkan far tidak dalam satu segmen, tetapi
kepada segmen yang lain. Artinya sudah berbeda. Anggaplah seperti sebuah rumah dan tetangga. Biasanya di dalam rumah itu hanya satu keluarga saja, ternyata kita punya keluarga lain di dalam tetangga kita, misalkan seperti itu. Itu yang berbeda. Nah, untuk inilah yang nanti akan digunakan dengan penggunaan execute-nya. Usianya seperti apa. Nah, dengan cara itulah sebenarnya akan lebih memudahkan kita. Seharusnya seperti itu. Tetapi nantinya pasti akan ada kendala seperti apa. Penggunaannya atau bagaimana itu yang akan dilakukan. Biasanya seperti itu. Sedikit saya jelaskan mengenai dashboardnya. Anggaplah misalkan ingin membuat apa misalkan tentang apa. Sebenarnya memang lebih memudahkan kita bisa lihat beberapa referensi yang akan kita gunakan dengan menggunakan itu tadi. Jadi ada tertulis ya bahwa dengan penggunaan feed tersebut emulasinya adalah dalam penggunaan misalnya seperti itu. Kemudian pengaktifan camera dengan apa seperti itu. Nah, informasi seperti apa. Nah, kalau dilihat dari kondisinya ini, sebenarnya ini biasanya ada di Gapla ini seperti program biasa lah, tetapi seharusnya penempatannya sebenarnya ada di lokal disk C biasanya seperti itu. Kalau dengan penggunaan Windows, tidak tapi dengan penggunaan Apple gitu seperti itu. Ini berbeda-beda, tidak semuanya sama. Anggaplah misalkan Dosbox ini anggap misalkan dalam sebuah bahasa pemrograman ya mungkin yang lain lah misalkan PHP bahasa C entah apapun itu intinya adalah bahwa dengan penggunaan assembly tersebut juga sama halnya seperti dengan Object Oriented Programming juga tetapi berbeda konteksnya bentukannya berbeda seperti apa. Nah, sebenarnya ketika ingin menjalankan sebuah apa ya istilahnya sebuah triknya dengan penggunaan box tersebut, setidaknya kita lebih mudahkan lah intinya seperti itu. Ya di sini, sorry, lanjut dulu ya, bisa cari ininya, referensinya. Nah, perintah return masih berjalan. Ketika perintah return tersebut, ya, bahwa dengan penggunaan return tersebut, nantinya bisa mengembalikan sebuah kontrol dari program tersebut. Ketika apa? Ketika ada yang namanya pemanggilan dari sebuah prosedur. Karena apa? Identiknya return tersebut kondisinya adalah memang untuk mengembalikan kontrolnya. Misalkan ya dengan penggunaan mouse lah, anggaplah sebuah mouse. Kalau misalkan kita menggunakan mouse yang ada di dalam laptop kita dengan menggunakan touch-nya, biasanya kan suka geser lah atau apalah misalnya seperti itu. Tapi dengan penggunaan mouse yang bentuknya sudah dalam bentuk mouse yang bisa kita gunakan sehari-hari, mungkin lebih meminimalisir kejadian seperti itu. Karena apa? Kita bisa matikan atau bisa kita kontrol seperti apa. Itu yang dilakukan oleh si dan tersebut. Jadi, secara gambaran umumnya, secara globalnya bahwa memang untuk mengembalikan kontrol itu dengan kondisinya berdasarkan dari si prosedur itu tadi. Seperti apa? Bukan untuk apa-apa. Barulah kita bisa mengembalikan kontrolnya seperti apa. Kondisinya bagaimana akan dilakukan. Inilah yang jadi bahan pertimbangan untuk apa?
Sinyal itu akan melakukan perintah dari si return yang nantinya akan bisa mempop up bahwa ini juga bisa untuk mengambil sebuah register IP-nya dari stack tersebut berada di dalam sebuah alamat loncatan yang nantinya bisa menuju program untuk pemanggilan sebuah prosedur. Itu yang dilakukan. Nah, tetapi berbeda halnya dengan yang namanya var, print return tersebut dilaksanakan. Dia hanya untuk mengambil saja sebuah register IP maupun CS-nya dari si stack tersebut sebagai alamat loncatan yang nantinya bisa menuju ke dalam sebuah program manggil dari si prosedur tersebut. Itu yang digunakan. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa kita gambarkan seperti apa. Dengan penggunaan ini, dengan penggunaan itu, atau apapun itu bisa kita gunakan sedemikian rupa. Ini sedikit jelaskan ya. Untuk mulai dengan menggunakan nah, ini tertuliskan gambarannya bahwa ini saya kan harusnya ini tergantung dari uh, spek laptop kalian. Dituliskan bahwa Mondev letter local directory. Jadi ini untuk sampel saja, untuk contohnya saja dengan penggunaan tersebut. Artinya adalah mon ini yang digunakan tadi mon CC 8086 dalam mikroprosesornya itu harus ditempatkan di dalam DOSBox-nya. Artinya adalah direktorinya harus dipindahkan ke dalam file D atau disk D lah seperti itu. Isinya apa? Direktorinya nanti tidak akan distinct dengan itu. Dijelaskan bahwa di sini kalau ingin membuat direktori itu ada di dalam D, tapi untuk melakukan aksinya, untuk melakukan eksekusinya ada di dalam C. Seperti itu. Nah, atau mungkin misalkan nah, ini tuliskan tadi saya tuliskan C ilegal command. Jadi commandnya yang digunakan perintahnya dijelaskan bahwa kalau dengan menggunakan C, artinya adalah di C tersebut ini illegal command. Di perintahnya ilegal. Yang bisa dilakukan sebenarnya di dalam D. Jadi kita melakukan pemindahan dahulu untuk proses tersebut. Ini gambaran saja dulu. Lanjut ke materinya dulu sebentar. Nah, ke VAR tadi, balik ke VAR tadi. Bahwa memang dia untuk mengambil saja. Mengambil bahwa yang digunakan mengambil itu adalah registernya dengan dari stack tersebut. Untuk apa? Sebagai loncatan bagaimana proses itu bisa menuju ke dalam program manggil dari prosedur tersebut. Itu yang dilakukan. Dengan demikian bahwa
Secara tidak langsung penggunaan return tersebut itu dilakukan seperti ini. Dengan cara itulah sebenarnya bisa kita gunakan. Itu bisa dilakukan di dalam bagaimana itu dilakukan untuk prosedur tersebut bisa berjalan. Kemudian alamatnya nanti akan kembali ke dalam sebuah prosedur yang nantinya akan disimpan di dalam sebuah stack. Ketika prosedur tersebut bisa dipanggil dengan menggunakan perintah perintah call. Nah, perintah call itulah yang akan digunakan nantinya. Seperti apa? Anggaplah misalkan sebuah perintah call itu ya boleh dikatakan sebagai pemanggilnya. Seperti apa yang akan digunakan, kemudian apa yang akan dilakukan. Nah, dengan cara perintah itulah nantinya bisa kita lakukan. Kemudian call nama dari prosedur tersebut. Inilah sebagai gambaran bahwa ketika kita akan membuat sebuah program, nantinya sebuah prosedur ini akan mendapatkan sebuah perintah. Kita membuka sebuah perintah tersebut di dalam command prompt. Seperti apa? Dari sedikit. Nantinya ini bisa atau boleh dikatakan ini sebagai pengganti dari yang namanya sebuah hostbox. Yang nantinya bisa digunakan untuk mengcompile ataupun melink dari si program tersebut. Nah, nah, untuk melakukan command prompt seperti ini juga ada ya. Command prompt itu seperti ini biasanya. Gambarnya hitam seperti ini. Sebenarnya hampir mirip-mirip dengan yang namanya tadi. Dengan yang namanya si DOSBox tersebut. Command prompt seperti ini. Jadi inilah kita sudah bisa lakukan sebenarnya. Ingin seperti apa command prompt tersebut? Mau gunakan untuk apa? Yang akan digunakan. Jadi secara tidak langsung bahwa command prompt itu ya gambarannya seperti ini yang digunakan. Atau versinya berapa? Ini versi yang saya gunakan di dalam laptop saya. Pastikan setiap laptop juga pasti berbeda-beda, tidak semua sama. Sebenarnya perintah untuk command prompt itu banyak sekali dengan penggunaannya. Kalau dikatakan itu ada beberapa bagian. Kalau dikatakan bahwa memang command prompt itu sebagai sebuah sistem operasi yang secara sederhanakan bagaimana dia bisa memungkinkan untuk menggunakan yang namanya sebuah komputer tanpa harus memasukkan sebuah perintah teks yang digunakan. Jadi ini boleh dikatakan sebagai sebuah alternatif dalam penggunaan command prompt tersebut. Bagaimana kita alternatif ini bisa kita gunakan, bisa kita operasikan di dalam sebuah perangkat yang kita gunakan. Itu yang bisa kita lakukan. Misalkan contoh command prompt tentang ASOX misalkan. Nah, kalau ASOX itu adalah sebagai sebuah file
yang ada di dalam sebuah Windows nantinya akan bisa terhubung ke dengan salah satu program yang bisa kita buka secara default. Nah, mungkin menggunakan Windows ini kan saya menggunakan Windows ya secara sederhananya. Memang untuk membuka sebuah file tersebut, memang untuk memudahkan tadi dengan penggunaan yang namanya ASOX tersebut. Perintah ASOX-nya seperti apa? Sebenarnya banyak pilihan ASOX tersebut. Cara melakukannya bagaimana, seperti apa yang akan kita lakukan. Nah, ini gambarannya seperti tadi. Ini udah banyak sekali. Saya jelaskan sedikit ya, sorry. Jadi saya input ASOX untuk perintahnya. Kita bisa buka. Kalau di dalam laptop saya ya, di sini. Ada WinRAR-nya, ada TXT filenya, ada WMP-nya seperti ini, VLC-nya. Ini saya gunakan semua Winamp, Acrobat, VLC. Semuanya saya gunakan program-programnya. Itu untuk mengetahui apa yang bisa kita gunakan di sini. Apa saja Visual Studio, kemudian apalagi nih, Paint, seperti itu ya WinRAR tadi. Kemudian banyak hal yang digunakan di sini dengan penggunaan ASUS tersebut. Atau mungkin gambar, video, bisa juga dengan demikian. Ini beberapa data yang saya gunakan dengan penggunaan ASUS tadi. Kalau misalkan dengan menggunakan yang namanya chipper misalkan. Ya, chipper seperti ini. Nah, chipper itu boleh dikatakan bagaimana kita bisa menghapus file dari Windows itu sebenarnya tidak akan langsung terhapus. Tidak langsung terhapus. Tetapi biasanya memang ingin menyimpan dalam kurun waktu sekitar kurang lebih 30 hari. Biasanya kan seperti itu ya. Untuk melakukan penghapusan tersebut secara permanen. Itulah penggunaan chipper. Ada lagi dengan penggunaan lock off. Ini di luar materi ya. Sebenarnya ini tambahan materi. Misalkan lock off. Nah, ini untuk apa, untuk melakukan lock off itu memang tidak terorganisir di dalam internal maupun eksternal dari command prompt ini, tetapi lebih variabel dengan penggunaan program ataupun batch file tersebut. Boleh dikatakan lock off itu adalah sebagai sebuah perintah untuk keluar dari komputer tersebut, tapi tidak saya gunakan di sini. Tidak, istilahnya tidak merepresentasikan lah seperti itu. Kalau misalkan dengan menggunakan shutdown nanti akan ada lagi penggunaan shutdown. Itu juga sama, shutdown itu bisa mematikan ataupun bisa memulai ulang kembali atau bisa mengeluarkan pengguna lain atau bahkan bisa membuat ulang si BIOS tersebut. Tadi BIOS seperti itu tadi BIOS. Biasanya kan BIOS itu kan warnanya biru semua, blue screen semua. Tidak black screen ya, tapi blue screen semua. Jadi config misalkan seperti itu. Ini IP config-nya yang saya gunakan. Ya, jangan di hack ya, biasanya seperti itu ya. Jadi kita ingin tahu IP config kita apa sih di rumah kita. Biasanya menggunakan biasanya kan menggunakan apa namanya? Uh, internet ya, ataupun dengan menggunakan misalkan wifi atau misalkan menggunakan hotspot misalkan seperti itu, ini kita bisa tahu sih configuration-nya apa saja, state-nya apa saja, yang digunakan IP-nya yang digunakan seperti ini. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan di dalam perintah dari command prompt tersebut. Ataupun ping misalkan, nah, bisa jadi juga seperti itu ping. Nah, biasanya kalau ping ini, biasanya nih, yang saya tahu, bisa dengan menggunakan yang namanya sistem operasi Linux tersebut. Linux itu seperti ini, dengan penggunaan command prompt ini. Command prompt ini sering digunakan di Linux. Karena apa? Perintah-perintahnya memang melalui si command prompt ini. Ada kok di Linux itu ada command prompt khusus. Jadi kalau misalkan yang membuka program dengan menggunakan ini, dengan menggunakan program dengan menggunakan ini. Jadi banyak hal yang bisa kita gunakan di situ. Nah, itu sebagai gambaran bahwa ternyata dunia IT itu boleh dikatakan banyak hal lah, ya, yang bisa kita jadikan referensinya untuk menggunakan itu. Ini untuk beberapa materi saja, nanti saya akan jelaskan di pertemuan berikutnya mengenai command prompt juga. Jadi sedikit saya share dengan penggunaan command prompt juga. Sebenarnya ada kaitannya dengan menggunakan assembly juga. Karena
Kenapa saya bilang ada kaitannya? Karena kita bisa memanggil juga, memanggil si program akan kita buka. Itu mengenai Common Prompt. Saya lanjutkan ke materinya. Ada kaitannya dengan namanya assembly tadi. Common Prompt itu sebagai apa ya? Boleh dikatakan bahasa mesin lah. Boleh dikatakan juga seperti itu. Bahasa mesin yang bisa kita gunakan. Karena kita meminta perintah itu langsung dari si mesin komputer tersebut. Seperti apa? Itu bisa kita gunakan. Karena boleh dikatakan bahwa dengan penggunaan command prompt ini, atau dengan misalnya bisa diganti dengan DOSBox, ya kan pilihan ya, command prompt atau DOSBox itu pilihan. Tapi saya jelaskan sedikit kedua-duanya yang saya ketahui, karena kebetulan memang ini jauh, sudah lama sekali lah saya mempelajari ini, jadi perlu mengingat kembali, perlu mengulang kembali ataupun mengulas kembali, perlu saya ingat-ingat kembali. Memang udah puluhan tahun belajar tentang ini, mau tidak mau saya harus sudah mulai, istilahnya boleh dikatakan, yang saya bilang di awal, kita sama-sama belajar, tidak ada yang uh, pintar atau apapun. Saya juga tidak pintar, saya juga, kalian juga seperti itu, demikian. Jadi sama-sama belajar, biar sama-sama dapatkan pengalaman barunya seperti apa. Karena tadi saya bilang, saya sudah lama sekali menggunakan ini, jadi sudah jauh, harus mengulang kembali lah. Jadi kalau misalkan nanti ada sedikit-sedikit kesalahan, ya maaf, misalkan seperti itu ya. Mohon dimaklumi juga, karena perlu mengulangnya cukup lama sekali. Tapi memang yang saya ketahui, memang Common Prompt ini sering digunakan di dalam sistem operasi Linux itu sendiri. Karena apa? Untuk memudahkan ketika ingin memanggil sebuah program. Programnya apa yang akan ditampilkan? Misalkan tentang misalkan Adobe Acrobat, misalkan seperti itu. Programnya itu kita panggil. Tanpa kita klik si Adobe Acrobat tersebut, kita bisa melakukan perintah dengan menggunakan Command Prompt tadi. Dengan menggunakan ini tadi. Dengan menggunakan ini tadi. Kita tinggal ping aja apa yang akan muncul dari deretan ini. A, B, C, D, misalkan apa saja. Nanti akan muncul apa saja yang akan kita bisa masukkan. Sini kan banyak sekali ya. Dengan penggunaan ini. Ada count, ada size, modelnya ada count, ada yang namanya host list, ya seperti itu, ada yang namanya timeout, ada screen ender, kemudian component, misalnya seperti itu. Secara spesifikasi untuk menghapuskan, untuk menyetop, untuk memberhentikan, seperti apa. Nah, sini banyak sekali penggunaan. Screen ender biasanya dengan menggunakan gambaran apa ya, screen itu tersebut seperti apa yang akan dilakukan. Nah, dengan kemudian sebenarnya kita bisa menyiapkan yang namanya text editor, atau boleh dikatakan notepad lah, misalkan seperti itulah. Biasanya kan kalau di Linux itu dengan menggunakan notepad biasanya seperti itu. Untuk apa? Untuk melakukan proses programnya tersebut. Diketikkan programnya di situ untuk memudahkan. Artinya memang saja text editor, artinya adalah dalam bentuk editnya seperti apa. Misalkan kita butuhnya sehari-hari dalam kehidupan kita bisa hapuskan seperti apa datanya, teksnya bagaimana. Jadi banyak hal lah boleh dikatakan seperti itu yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan. Tadi saya jelaskan bisa saja dengan menggunakan Notepad, bisa saja dengan menggunakan Notepad++, bisa saja dengan menggunakan yang namanya Sublime Text, ada bisa juga menggunakan edit yang lain, itu banyak hal. Itu artinya adalah tambahan secara penggunaannya. Jadi kalau boleh dikatakan memang dengan penggunaan teks inilah sebenarnya akan lebih mudah. Karena apa? Sudah ada tambahannya. Sudah ada yang namanya melakukannya. Seperti apa? Nantinya ketika kita akan membuat sebuah program, kita tinggal hanya mencetak saja. Karakter apa saja sih dari prosedur? Misalkan seperti itu yang kita gunakan, kita tinggal panggil saja notepad tersebut. Misalkan, contoh, ya, dengan menggunakan mouse small code, kita panggil saja, kita kopas, kita masukkan ke dalam program yang kita gunakan dengan menggunakan yang namanya apa namanya tadi, bahasa programannya, kita tinggal panggilkan saja.
seperti apa yang akan kita gunakan di situ. Jadi ini gambaran gambaran sederhananya demikian. Tadi kan kalau dilihat kan, wah rumit ya Pak, misalkan seperti itu, susah, misalkan seperti itu ya. Menjadi hal kewajaran sih boleh saya bilang. Karena memang kondisinya demikian tadi. Yang dilakukan, yang digunakan seperti seperti itu. Gambarannya memang secara secara luas. Nah, di sini ada namanya returnnya juga, kemudian pencetakannya juga. Jadi banyak hal. NP juga digunakan di sini sebagai prosedurnya. NP di sini kan sebagai sebuah apa ya, pencetakan atau prosesnya saja yang digunakan. Itu, nah ini dengan menggunakan DOS box-nya, saya sedikit besarkan ya. Misalkan TSM LT1, misalkan seperti itu. Sebentar. Oh dia tidak bisa. Oh dia. Oke. Saya belum copy ke D-nya, jadi dia tidak bisa memunculkan TSM tersebut. Jadi boleh dikatakan TSM ini sebagai ilegal yang dilakukan. Jadi memang harus dirubah dulu atau di copy dulu di dalam local disk D-nya dulu. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini gambarannya. Misalkan assembly-nya berapa? Sebenarnya ini adalah boron-boron juga sebagai pembuatnya. Kenapa saya bilang boron-boron juga? Karena memang ini program dari perusahaannya langsung. Memang boron itu lebih identik dengan yang namanya tadi kayak baca programan-programan yang boleh dikatakan agak rumit lah. Boleh dikatakan dasarnya seperti apa. Banyak, tidak hanya ini saja, tidak hanya DOSBox saja. Karena juga ada yang namanya Borlansi, ada yang namanya Borlan Turbo, ada yang namanya bahasa C itu sendiri, seperti apa. Jadi banyak hal. Ketika penggunaan Borlan tersebut yang kita gunakan dalam kehidupan kita di kuliah mungkin seperti itu ya. Itu nantinya bisa kita lakukan. Maka saya bilang kayak gitu. Ternyata di dalam .assembly ini dia bisa mengcompile programnya yang berada di dalam TSM tersebut. Seperti apa yang akan dilakukan di situ. Jadi kalau dikatakan gambaran umumnya dengan cara demikian tadi. Tetapi kalau misalkan kita ingin melinking program tersebut dengan perintah tailing ya. Kalau sekarang ya misalkan ya semacam kayak di Instagram lah. Atau mungkin biasanya kan di bio ada cuka link seperti itu. Nah itu yang digunakan gambarannya. Secara modernnya seperti itu. Tetapi secara uh, boleh dikatakan tradisionalnya ya dengan cara seperti ini tadi. Dengan menggunakan tailing tersebut. Itu sebagai linking dari si programnya tersebut untuk mengkoneksikan bahwa linking ini seperti ini yang akan digunakan. Secara gambarannya seperti ini. Oke, sebentar. Kemudian ketika nanti program tersebut akan dijalankan, maka sebenarnya kita bisa menghasilkan karakter A tadi. Lalu kita coba misalkan A sampai dengan Z, misalkan seperti itu. Dengan penggunaan satu warna saja. Ya nantinya tetap menggunakan yang namanya sebuah sebuah prosedur tersebut sebagai gambaran dari program yang akan kita gunakan. Itu yang menjadi dasarnya. Boleh dikatakan memang demikian tadi. Buat programnya, prosedur seperti apa, ingin dilakukannya bagaimana, ketika nanti dijalankan apakah ini akan mendapatkan hasil karakter seperti apa. Itu kan berarti artinya kan kita sudah tahu gambaran apa sih yang akan digunakan nantinya. Jadi secara tidak langsung memang sudah menjadi bagian di dalam linking tersebut. Kemudian nantinya sebuah prosedur ini
ternyata juga bisa mencetak dari huruf A sampai dengan Z alfabet lah boleh dikatakan seperti itu dengan menggunakan satu warna saja yang digunakan. Itu artinya memang banyak sekali secara penggunaannya, cara melakukannya seperti apa. Itu banyak sekali secara cara lainnya. Nah, kemudian sebenarnya masih di gambaran tadi ya, mode small juga, model smallnya, model kecil dari program tersebut. Sebenarnya sama yang tadi, saya jelaskan agak skip aja ya. Nah, ini untuk mencetak A dengan Z, sampai dengan Z-nya tersebut. Kalau digambarkan. Nah, ini gambaran secara sebenarnya tadi kan sudah ada TSM do LT1 ya tadi turbo. Ini dijelaskan bahwa latihan pertama .asm assembly tidak ada error message, tidak ada warning message juga. Pasnya hanya satu, remainingnya memori dengan penggunaan 471. Ketika di linking program tersebut, ternyata dia langsung menuju ke versinya berapa. Berarti itu satu, langsung kepada hurufnya. Ketika di linking LT1, LTN1 tersebut sampai dengan A sampai dengan Z tersebut ternyata dia memunculkan. Jadi di situ memang bahwa penggunaan linking tersebut memang diperuntukkan untuk ini tadi. Apa yang digunakan? Seperti apa yang akan dilakukan? Nah, dengan penggunaan-penggunaan itulah secara tidak langsung memang DOSBox-nya tersebut memang diperintahkan demikian. Diperintahkan untuk apa? Untuk melakukan proses pekerjaannya. Itu tadi. Kalau digambarkan memang secara besarnya ya demikian itu. Nah, kemudian kalau dibuat misalkan warna-warni dari mulai alfabet tersebut A sampai dengan Z tersebut, bagaimana dia bisa warna-warni? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Seperti apa? Nah, demikian memang bahwa penggunaan abjad tersebut ternyata memang bisa juga digunakan untuk apa? Bisa juga untuk menggunakan pencetakan tersebut. Jadi memang secara dasarnya memang banyak sekali secara penggunaannya. Jadi dengan cara menggunakan pewarnaannya, nah ini seperti ini. Nah, dengan penggunaan warna itu sebenarnya dia loop, artinya dia memuat ulang, dia looping, dia ulang lagi. Kemudian apa saja yang perlu ditambahkan di sini, karena dia untuk mencetak sebuah karakter tadi yang bisa berwarna tadi. Ya, agak bindeng suaranya. Nah, versinya pun juga demikian, bahwa memang untuk penggunaan yang boleh dikatakan jelas-jelas seperti ini, penggunaannya, peruntukannya juga seperti seperti ini. Itu yang digunakan. Nah, nantinya pun juga sebenarnya kita bisa menjalankan dengan hasil karakter dari warna-warni tersebut seperti apa. Ya kalau misalkan A sampai Z ya itu tadi. Oke, tanyakan silakan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya.
Oke, saya lanjut ke materi berikutnya tentang makro. Mungkin berpikiran bahwa makro itu boleh dikatakan apa ya? Makro itu boleh dikatakan misalkan ya anggaplah makro besar misalkan seperti itu, mikro pun juga kecil. Sebenarnya hampir sama dengan sebuah prosedur, tapi makro ini lebih diperuntukkan untuk membantu jika kita ingin membuat sebuah program yang secara skala besar. Itu yang digunakan. Sebenarnya sama, sama-sama dengan prosedur, tetapi peruntukannya yang berbeda. Makro dengan prosedur tersebut. Kalau prosedur kan lebih kepada seperti apa yang akan dijelaskan. Kemudian untuk memanggil, untuk membuatnya bagaimana, dipanggilnya seperti apa, itu yang lebih dijelaskan kepada rentetannya seperti itu. Tapi di dalam makro, ini lebih kepada sebuah membuatnya juga, tetapi skalanya saja yang berbeda. Lebih kepada skala yang besar. Itu yang digunakan di dalam si makro tersebut. Kalau boleh dikatakan makro ini secara keseluruhannya memang global ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, dengan cara demikian itulah makro lebih identik dengan cara seperti ini. Tadi, dengan penggunaan skala yang besar, ketika kita membuat sebuah program, itu yang dilakukan. Kemudian, sebenarnya dengan makro inilah tidak perlu kita menggunakan yang namanya perintah call. Perintah call tersebut. Karena bisa saja menggunakan yang namanya parameter yang lebih mudah dengan penggunaan call tersebut. Nah, call itu sebagai sebuah parameter yang digunakan, yang dilakukan. Karena memang tidak perlu dengan menggunakan call itu tadi. Walaupun memang sebenarnya di prosedur lebih digunakan ya. Karena untuk memanggil tadi, memanggil tersebut seperti apa? Ya kalau boleh dikatakan memang ini sebagai suatu ciri dari bahasa tingkat tinggi tersebut. Itu yang digunakan, itu yang dilakukan. Seperti apa? Jadi memang walaupun memang parameternya adalah call, tapi tidak diperlukan sekali untuk penggunaannya, untuk penggunaan bahasa tersebut yang akan digunakan, yang akan dilakukan. Sebentar ya, saya kembali dulu ya. Lanjut. Walaupun memang hampir sama dengan prosedur, tapi perintahnya berbeda. Bedanya memang sebenarnya sama-sama membuat programnya, hanya skalanya saja. Kalau makro lebih pada yang besar, sedangkan prosedur lebih kepada dia membuat, kemudian dia bisa memanggil. Tapi di dalam makro tidak perlu memanggil, hanya membuat saja. Hanya skalanya memang lebih besar dibandingkan dengan si prosedur tersebut sebagai sebuah parameternya. Dengan demikian memang makro ini lebih memudahkan ketika dibuat dibandingkan dengan si prosedur. Boleh dikatakan makro ini kalau dibentuk seperti gambar ini. Nah, nama makro, kemudian makro itu ini adalah sebagai
prosedur satu, prosedur dua, ya bisa seperti itu. Kemudian programnya apa? Kemudian ending dari si makro itu jadi jelas seperti apa prosedurnya yang digunakan oleh si makro tersebut. Programnya bagaimana yang akan digunakan. Program yang dijelaskan juga seperti apa. Jadi jelas seperti apa rentetannya. Kalaupun misalkan digunakan secara keseluruhan, sistemnya pun sudah juga sudah jelas. Tidak setengah-setengah, tidak satu-satuan, nah, seperti itu. Tidak ya rent inilah. Tapi dalam satu rentetan cerita dengan program program tersebut itu yang digunakan oleh si makro. Dengan demikian memang makro ini dilakukan seperti apa? Jelas, jelas seperti apa yang digunakan. Tidak dalam satu bagian saja, jelas seperti apa. Karena memang makro ini diperuntukkan memang untuk memudahkan tadi dibandingkan dengan si prosedur. Karena sifatnya tadi dengan menggunakan yang besar secara programnya. Dengan demikian, memang kalau dilihat dari prosesnya tersebut, sudah jelas seperti apa yang dilakukan. Jadi tidak serta-merta penggunaan makro itu jalan dengan baik. Karena memang secara peruntukannya saja sudah berbeda. Kalau dengan menggunakan makro ya seperti ini, dengan menggunakan prosedur ya seperti ini sudah jelas. Yang akan digunakan, yang akan dilakukan sudah jelas. Dengan demikian memang makro ini kalau diperuntukkan memang seperti ini tadi. Karena memang untukannya makro yang digunakan juga seperti itu tadi. Nah, kemudian P1 dengan P2 ini sebagai sebuah parameter. Parameter yang digunakan oleh si makro. Nantinya parameter ini digunakan sebagai bagian untuk digunakan oleh si makro tadi. Digunakan untuk apa? Seperti apa yang akan digunakan itu sudah jelas demikian. Jadi kalau boleh dikatakan memang makro ini lebih identiknya kepada sebuah parameternya tadi. Kalaupun memang sebagai sebuah parameter yang nantinya bisa digunakan oleh si makro, jelas seperti apa bentukannya, ingin bagaimana. Nah, kalaupun nantinya itu berbeda dengan penggunaan makro tersebut, jelas pun juga pasti akan berbeda. Walaupun memang parameter ini memang bentuknya adalah opsional, sebagai bagian opsional tersebut,
artinya memang bisa digunakan, pun juga bisa tidak bisa digunakan karena sifatnya opsional. Artinya boleh dikatakan sifatnya adalah tentatif, ini kan seperti itu. Karena pilihan ya, dengan kondisinya tersebut seperti apa, pilihannya bagaimana, yang akan digunakan juga seperti apa. Jadi jelas, penggunaan peruntukannya jelas. Nah, memang lebih jelasnya lagi dengan menggunakan program Make One tersebut dengan menggunakan makro makro pertama tadi. Untuk apa? Mencetak sebuah karakter dari si makronya tersebut. Nah, contoh, dengan penggunaan cetak dari makro tersebut. Cetakan makro tersebut dengan karakter dari makro tersebut memang untuk dipindah ya boleh dikatakan ya agak sedikit sama lah, boleh dikatakan hampir sama dengan si prosedur tadi seperti apa yang digunakan. Ini kan ada yang namanya cetakan karakternya tersebut. Nah, ada juga proses pengulangannya atau loopingnya juga. Dia kan juga sama yang looping di dalam ABCD itu juga looping juga karena terus berlanjut yang digunakan. Kalau di dalam bahasa Asia boleh dikatakan looping looping bersarang. Jadi looping antara looping lagi. Terus menerus dia berjalan. Kalau misalkan looping itu kan ya kalau tidak berhenti artinya adalah proses looping tersebut memang tidak berhenti. Tapi kalau misalkan dihentikan, bisa saja banyak hal kita gunakan. Dikeluarkan dari programnya, kemudian klik enter atau apapun yang lain. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di dalam proses loopnya tersebut. Itu secara gambarannya. Dengan demikian, bahwa program makro tadi sebenarnya lebih mudah. Betapa mudahnya sih memang ketika kita menggunakan sebuah makro tersebut. Karena memang skalanya jelas berbeda dengan si prosedur tersebut. Nah, di dalam sebuah prosedur, memang setiap kali memanggilnya dengan perintah call tersebut. Nantinya program akan melompat ke dalam sebuah prosedur. Sehingga setiap prosedurnya hanya bisa melakukan satu kali saja di dalam proses pemrogramannya. Tidak lebih dari itu yang digunakan. Karena perintahnya memang untuk memanggil saja. Digunakan untuk memanggil saja. Tidak lebih dari itu. Dan demikian memang makronya pasti akan berbeda. Karena ditambahkan dengan prosedurnya sebagai bagian untuk memanggil dari program tersebut. Tapi hanya satu kali saja ketika programnya dipanggil. Kenapa demikian makro tersebut? Tuhan, kemudian uh, proses bagaimana seperti itu.
Karena dengan perintah tadi, dengan menggunakan yang namanya sebuah prosedur, artinya memang menggunakan tambahan. Makanya jelas tadi, sudah membuat, kemudian memanggil juga. Nantinya si prosedur itu akan melompat ke dalam proses selanjutnya. Dan itu hanya bisa dilakukan satu kali saja, tidak lebih dari itu. Kenapa hanya satu kali saja mungkin berpikiran seperti itu? Karena ketika dipanggil ya pada saat itu saja prosesnya akan dilakukan. Tidak dengan proses yang kedua kalinya, atau bahkan yang ketiga kalinya, atau bahkan yang keempat kali tidak digunakan itu. Tapi hanya digunakan dengan penggunaan satu kali saja yang akan dilakukan di situ. Dan demikian memang secara tidak langsung bahwa prosesnya tersebut itu dilakukan seperti ini. Boleh dikatakan memang rentetan lah, katakan seperti itu. Rentetan cerita dengan menggunakan makro 1, 2, seperti itu misalkan makro 1 dengan penggunaan bahan dari posisi tersebut untuk pemanggilannya dengan cara seperti ini tadi. Terus menerus. Tapi ketika dilakukan itu hanya proses satu kali saja, tidak lebih dari itu yang digunakan. Memang lain halnya dengan makro, bahwa itu akan selalu terjadi ketika proses pemanggilannya nanti memang berhadapan dengan yang namanya makro, ataupun bisa saja dikatakan secara kasarnya setiap memanggil makro tersebut lalu dituliskan yang namanya nama makronya. Jadi makro 1, 2, mungkin seperti itu, 3, itu selalu dituliskan di dalam programnya. Maka seketika itulah bahwa prosesnya nanti akan dipindahkan di dalam program yang nantinya bisa dipanggil. Itu yang dilakukan. Karena memang secara keseluruhannya seperti itu. Boleh dikatakan. Kalaupun misalkan kondisinya demikian, proses makronya akan terjadi memang secara keseluruhan seperti itu. Boleh dikatakan memang menuliskannya seperti ini. Panggil, kemudian prosesnya dituliskan, seperti apa. Intinya adalah tadi, tes makro tersebut memang untuk beda. Bedanya memang ada. Memang untuk manggil saja. Dan skalanya pun juga pasti berbeda dengan si prosedur tersebut. Karena prosedur memang untuk memerintahkan, ya untuk memanggil juga yang dilakukan. Tetapi si makro ini berbeda dengan si prosedur. Dia untuk memanggil saja. Seperti apa? Tadi, kalau misalkan secara kasar ya, dikatakan memang secara kasar seperti ini. Memang untuk memanggil sebuah makro tersebut, memang harus dituliskan nama makronya. Kalau tidak dituliskan, artinya tidak mendefinisikan kondisi yang terjadi dengan kondisi yang ada tersebut. Artinya kan bergantungan dengan si yang namanya prosesnya tersebut. Itu dilakukan. Jadi kalau secara gambaran besarnya ya demikian ini. Tapi kalau misalkan secara gambaran kecilnya memang prosesnya ya berentet dilakukan. Kita boleh katakan beruntutan lah. Beruntutan ceritanya kronologinya seperti ini. Kemudian, nah, dengan demikian memang jika kita ingin menggunakan sebuah program, prosesnya adalah memanggil suatu makro tersebut, memang dilakukan sebanyak 10 kali. Dengan demikian memang makro tersebut akan disisipkan di dalam 10 kali di dalam programnya tersebut. Jadi memang ketika itu dipanggil program tersebut dipanggil dengan suatu makro tersebut sebanyak 10 kali, nantinya pun juga akan disisipkan sebanyak 10 kali proses di dalam program tersebut. Artinya memiliki keseimbangan, tidak timpang lah boleh katakan seperti itu. Kalaupun memang dipanggil banyak 10 kali ya maka dengan disisipkan juga 10 kali. Terkadang kan bisa saja terjadi panggil 10 kali dia akan menyisipkan hanya 9 saja atau berapapun itu. Jadi intinya adalah seimbangannya pun juga jadi di sini. Antara dengan pemanggil dengan proses
menyimpannya atau disisipkannya. Tidak timpang yang dilakukan di situ. Inilah yang secara demikian memang menyebabkan program tersebut menggunakan yang namanya makro, pasti secara ukuran memang lebih besar dibandingkan dengan yang namanya prosedur. Jelas berbeda. Cara pemanggilannya saja sudah berbeda. Bagaimana dengan yang lain? Memang secara demikian, kalau diruntutkan ceritanya tersebut dengan penggunaan, ya boleh dikatakan penggunaan pemanggilan tersebut sudah terpenuhi. Kenapa sudah terpenuhi dengan baik? Saya kan banyak rentetan cerita lagi tadi kan, seperti itu. Bahkan bisa disisipkan dengan menggunakan 10 kali juga. Kenapa tidak kurang dari itu misalkan demikian? Ya karena memang kondisinya seperti itu tadi. Yang dilakukan, yang dikerjakan ya dengan cara demikian tadi. Kalaupun misalkan dengan kondisi yang seperti itu tadi, cara yang demikian itu tadi, ketika momennya jelas berbeda dengan si prosedur tadi, artinya memang ya tadi akan menyebabkan program tersebut berbeda. Secara ukuran memang jelas berbeda, karena memang lebih besar dibandingkan dengan si prosedur tadi. Tetapi hal inilah juga yang bisa menyebabkan bahwa program dengan menggunakan makro tersebut memang lebih cepat dibandingkan dengan si prosedur. Karena memang di dalam prosedurnya saja, komputer juga harus melakukan yang namanya lompatan. Tapi makro tidak berlaku melakukan lompatan tersebut dan tidak perlu melakukannya. Nah, komputer juga tidak tahu seperti apa yang digunakan. Nah, dengan demikian memang secara penggunanya saja sudah berbeda. Menggunakan makro memang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan yang namanya prosedur tersebut secara kegunaannya. Itu yang dilakukan. Memang dengan prosesnya ini pasti akan berbeda. Nah, memang makronya pun juga secara kecepatan juga berbeda dengan prosedur. Sudah memang lebih besar, tapi memiliki kecepatan juga, dan bisa melakukannya dengan beda dibandingkan dengan yang namanya prosedur tadi. Kalau prosedur kan lebih kepada proses pemanggilan saja, tapi secara speed atau kecepatannya tidak jelas berbeda dengan si makro ini tadi. Nah, kalau itu terjadi, ya, misalkan dengan menggunakan program tersebut, memang ditambahkan secara secara proses perulangannya atau loopingnya tadi pasti akan ditambahkan. Karena apa? Loopingnya pun juga akan memudahkan juga seperti ini. Itu yang dilakukan. Kalau secara langsung, kalau secara langsungnya adalah prosedur untuk melakukan looping tadi, berapa kali proses looping tersebut akan dilakukan? Lihat di sini, dia akan mencetak sebuah karakter P dengan T. Berapa banyak dia prosesnya? Organisme yang sampai dengan 100 nilai tersebut. Itu yang dilakukan. Artinya adalah sebanyak berapa kali proses itu akan berulang terus-menerus yang dilakukan. Ini sudah jelas secara peruntukannya.
Itu yang dilakukan. Jadi kalaupun misalkan dengan kondisi yang demikian tadi, proses loopnya pasti akan berbeda. Dan pasti akan bisa memakan waktu kondisi yang jelas pasti berbeda. Kemudian, di dalam sebuah proses pembuatan program apa tersebut, ya, yang peruntukannya adalah untuk assembly memang dilakukan sedemikian rupa. Kenapa? Untuk memudahkan tadi. Nah, faktor kecepatan, ukuran yang digunakan, itu menjadi daya tarik atau daya tambah dari si makro ini. Beda dengan si prosedur tadi. Kalau prosedur tadi kan lebih kepada, ya sudahlah digunakannya seperti apa, bentukannya bagaimana, itu yang dilakukan. Tapi berbeda halnya dengan yang namanya di makro ini. Karena memang di dalam tahap pertama, lalu memang untuk membuat sebuah program itu adalah bagaimana kita bisa menulis listing tersebut. Karena memang di mana listing itu dapat ditulis dengan menggunakan program editor, dengan menggunakan Microsoft Docs tersebut, atau dengan menggunakan sebuah notepad. Dia sudah jelaskan. Sebuah Microsoft Docs, sebuah notepad artinya adalah belum ada standarisasi dari penggunaan ini. Ya, kalau akan laptop sudah berjalan ya masih perlu penginstalan lah, baca seperti itulah yang digunakan. Dan dia untuk melakukan listingnya tadi, dia listingnya berapa banyak yang digunakan, seperti apa, nah, itu yang digunakan demikian. Memang untuk menggunakan edit itu tadi, dengan menggunakan Microsoft Docs itu sudah jelas seperti apa. Itu yang dilakukan seperti itu. Kalaupun itu terjadi, sudah jelas penggunaan perupitan prosesnya ya demikian ini tadi. Dan lebih dari itu bahkan tidak kurang dari itu yang digunakan. Memang secara keseluruhannya rentetannya itulah memang seperti ini tadi yang digunakan. Nah, di tahap pertama itulah lanjutlah pada proses penyimpanannya. Bagaimana proses penyimpanan program itu yang sudah diketikkan tadi dengan menggunakan Microsoft DOS, dengan menggunakan yang namanya Notepad, itu bisa disimpan ke dalam folder assembly-nya tersebut sebagai linknya tersebut. Itu sudah jelas. Cara peruntukannya pasti akan berbeda kalau didasarkan dengan cara seperti itu. Karena memang prosesnya memang banyak sekali lah. Boleh dikatakan demikian. Dimulai tahap pertama, sampai dengan proses penyimpanan itu memiliki tahapan yang berbeda-beda tadi. Tahapan pertama bagaimana dia bisa listing, dia menulis yang tersebut. Kemudian listingnya ini akan ditulis kemana? Artinya kan perlu melakukan apa ya? Perlu menggunakan atau melakukan alat bantunya tadi. Notkah, status atau apapun itu yang digunakan. Itu yang menjadi dasarnya yang digunakan untuk proses selanjutnya. Yang demikian memang dengan proses pembuatan makro ini, tadi kan jelas berbeda ya dengan prosedurnya ya, seperti apa. Kalau prosedurnya dia membuat saja kemudian dipanggil, kalau ini kan lebih pada prosesnya juga. Dilakukan listing, dia kemudian kerjakan listingnya tersebut dengan menggunakan program yang lain, seperti apa itu yang digunakan pastinya. Barulah kita bisa mengaktifkan yang namanya Microsoft Docs tersebut. Ketika kita masuk ke dalam yang namanya jam tadi. Sebenarnya sama, boleh dikatakan seperti inilah, boleh dikatakan tadi. Ya, boleh dikatakan memang, ya boleh dikatakan 11-12 dengan ini tadi. Cara
materinya juga. Jadi jelas seperti apa yang akan digunakan itu sudah jelas. Dengan demikian memang bahwa penggunaannya pun pasti berbeda. Sudah katakan seperti ini sebentar ya. Nah, kemudian barulah kita ketik program nanti ke dalam sm.execute tersebut. Nah, untuk mengeksekusi program yang akan digunakan, tuliskan saja nama program tersebut yang telah kita ketik. Langkah selanjutnya baru kita bisa merubah bagaimana yang sudah telah kita gunakan di menjadi sebuah program. Karena nanti akan ekstensinya adalah obj tersebut menjadi .com maupun .execute tersebut. Di objeknya adalah objeknya. Objeknya adalah komanya tersebut, teksnya adalah execute tersebut sebagai eksekusi yang digunakan. Barulah kita bisa menjalankan program tersebut tanpa ada kendala ataupun tanpa ada masalahnya yang akan digunakan. Dengan demikian memang kalau dilihat seperti ini, programnya pun pasti berbeda. Karena apa? Secara peruntukannya juga berbeda. Tidak sama lah secara peruntukannya. Karena memang buat sedemikian rupa. Untuk apa? Memudahkan si user tersebut. Tanpa terkecuali. Yang digunakan, yang dilakukan seperti apa.
Kalau itu terjadi dengan demikian itu seperti itu dan katanya seperti itu dari mulai kita bisa mengaktifkan Microsoft dosa tersebut, artinya kan di awal yang dikatakan BIOSnya lah ada di awal sebelum laptop itu dilakukan penginstalan itu pasti akan ada ataupun ingin menginstal ulang itu juga pasti akan ada digunakan. Jadi memang banyak sekali secara penggunaannya. Nah, assembly dan execute tersebut, execute di sini adalah sebagai eksekusinya ya. Jelas seperti apa objeknya menjadi command atau perintah atau menjadi sebuah execute-nya tersebut seperti apa. Itu adalah peruntukannya tadi yang digunakan. Kemudian jelaskan sedikit mengenai perbedaan bahwa antara makro dengan prosedur pasti memiliki perbedaan. Perbedaan inilah sebenarnya menjadi banyak pro kontra. Kenapa? Penggunaan bro dan zeta tersebut digunakan untuk program ini. Karena apa? Memang sebagian orang selalu menganggap bahwa penggunaan makro tersebut akan selalu merugikan untuk orang lain. Sudah pasti, masih ada. Walaupun memang sebagian orang memang menganggap hal seperti itu, bahwa memang makro ini lebih merugikan, saya kan tidak perlu melihat seperti apa ya. Tapi banyak juga yang menganggap bahwa makro pun juga dikatakan sebagai sebuah pemecahan yang tepat dalam program tersebut yang dikatakan assembler atau dikenal yang terkenal sulit untuk melakukan proses itu digunakan. Itu yang digunakan. Nah, dengan demikian bahwa yang terjadi di sini adalah terjadi bahwa intinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan atau memakainya dahulu. Seperti apa penggunaan terus sudah kayak gitu ya jelas memang secara peruntukannya memang untuk memecahkan suatu masalah secara secara tepat. Kamu akan menjadikan kayak kita bisa membuat sebuah program. Kalaupun itu terjadi memang untuk memecahkan suatu masalah tadi, memang dikatakan memang sangat sulit sekali tadi memang betul sekali. Sudah jelas memang peruntukannya memang untuk itu tadi. Kemudian kalau dikatakan memang banyak pro kontra ya tadi, catatan pro kontra. Tidak hanya satu saja, bahkan banyak sekali proses pro kontra itu akan terjadi. Prosedur maupun ini juga. Itu tadi ada yang menganggap seperti ini, ada yang menganggap seperti itu, ada yang menganggap A, ada yang menganggap B. Itu kan banyak hal digunakan yang dilakukan. Di anggapan itulah sebenarnya bisa bisa dilakukan. Ya. Atau bahkan bisa merugikan programnya, atau bahkan bisa memecahkan suatu masalahnya. Itu bisa saja terjadi. Memang banyak sekali secara prosesnya. Jadi secara gambaran besarnya itu dilakukan sebagai bagian dari prosesnya tersebut. Ya, dilakukan. Karena apa? Ya sampai saat ini apakah bisa dipakai juga antara prosedur dengan makro? Itu balik kepada dirinya masing-masing.
secara penggunaan. Kemudian, kita pun juga perlu melihat perbedaan. Perbedaannya apa saja sih antara prosedur dengan makro? Nah, seperti itu. Kalau prosedur tidak memperpanjang, maksudnya adalah tidak memperpanjang sebuah program tersebut. Karena memang hanya muncul sekali saja dalam program tersebut. Walaupun tidak muncul berkali-kali. Boleh dikatakan ini sebagai sebuah intinya dari prosedur tersebut. Kenapa bicara tentang intinya tadi saya bilang seperti itu ya? Itu tadi tidak memperpanjang programnya. Hanya muncul satu kali. Karena memang muncul satu kali saja. Sedangkan makro ini akan muncul di dalam program selagi dia dilakukan pemanggilan. Sehingga memang makro ini akan terus memperpanjang programnya. Kalau misalkan A, ya A, tekan B, akan menjadi B, C menjadi C, terus berlanjut. Tidak stuck di situ digunakan. Walaupun yang terjadi, bedaan ini terjadi antara makro dengan prosedur, saling bersinggungan, jelas pasti bersinggungan. Antara memanggil dengan memunculkan satu kali saja, jelas pasti berbeda yang dilakukan. Nah, untuk bisa menggunakan nama sebuah prosedur, harus namanya memanggil yang namanya sebuah perintah call. Ataupun dalam prosedur tersebut bisa diakhiri dengan yang namanya return tersebut. Nah, memang makro sendiri juga bisa digunakan sebagai pemanggil yang secara langsung namanya tersebut dan pada makro tersebut tidak perlu diakhiri dengan yang namanya sebuah return. Artinya secara prosedur jelas. Ini perbedaan lagi. Dur harus memanggilnya, tapi si makro bisa memanggil kalau ada namanya. Dan juga si prosedur harus diakhiri dengan yang namanya sebuah return tadi. Sedangkan makro tidak perlu menggunakan sebuah return tadi. Tetap akan memunculkan yang digunakan. Karena memang kalau dilihat secara rentetannya ya seperti ini tadi. Mulai dia dari bisa memanggil, tadi harus memanggil seperti apa. Kemudian di perintahnya juga bagaimana. Yang dilakukan proses itu harus diakhiri juga dengan apa. Saya kan ini cerita panjangnya seperti ini. Rentetannya seperti ini yang digunakan, yang dilakukan. Kalaupun itu terjadi, prosesnya itu terjadi seperti itu dilakukan juga dengan seperti apa. Jadi boleh dikatakan ya luas lah, katakan seperti itu. Tidak dalam satu jangkauan saja. Tapi proses-proses step by step-nya tetap akan sama. Kemudian, publik pun akan memperlambat program tersebut karena memang setiap pemanggilan itu terhadap sebuah prosedur, komputer juga harus melakukan sebuah lompatan. Itu yang digunakan. Memang kondisinya harus memperlambat, program tersebut ternyata juga akan berdampak kepada pemanggilannya. Sedangkan makro tidak perlu memperlambat dengan program tersebut. Karena memang komputer tidak perlu melakukan lompatan dari program tersebut. Dia akan tetap sama. Kondisi yang demikian itu tadi. Nah, misalkan dalam sebuah jalan lah, contoh. Jalan tol dengan jalan biasa, misalkan seperti itu. Kalau dia berhenti di jalan tol, pasti kan ada pilihan. Dia berhenti sebelah kiri, atau bagaimana, atau mungkin yang maaf kecelakaan atau apapun itu, tapi di jalan biasa jelas berbeda. Sama halnya seperti itu tadi.
Pastikan memang di dalam setiap pekerjaan selalu ada namanya sebuah resiko yang dilakukan. Resiko yang diambil seperti apa. Karena memang tidak semua sama. Yang digunakan, yang dilakukan tidak semua sama. Hal demikian itulah yang menjadi dasar. Kalau dengan memperlambat program itu ya seperti ini. Kalau dengan menggunakan tidak memperlambat program itu, makro ya seperti ini. Dengan demikian memang saling berbeda kaitan lah. Intinya seperti itu. Cara prosedur dengan si makro itu tadi. Kemudian, di dalam sebuah prosedur, tidak bisa menggunakan yang namanya sebuah parameter secara langsung. Tidak bisa digunakan parameternya secara langsung. Apabila ingin menggunakan parameter itu, bisa saja melalui sebuah stack ataupun sebuah register yang digunakan. Tetapi makro lebih bagaimana dia bisa mudah menggunakan atau bisa menggunakan yang namanya sebuah parameter dari suatu ciri bahasa tingkat tinggi tersebut digunakan. Dengan demikian memang secara penggunaan parameter ini jelas berbeda juga. Makro juga lebih mudah untuk dibuat maupun digunakan daripada si prosedur tadi. Ya, pastikan tidak semua itu dalam artian sama ya. Tidak. Pasti akan ada pemilahan seperti apa, kemudian kemudahannya seperti apa, kerugiannya, keuntungan juga seperti apa. Tidak semuanya pertama-tama melakukan proses itu seperti ini. Ya, itu yang digunakan. Jadi sudah jelas bahwa makro bahwa prosedur itu memang tidak bisa digunakan dengan parameter tadi. Tapi si makro perlu menggunakan yang namanya sebuah parameter. Karena memang menganggap sebagai bahasa tingkat tingginya. Sedangkan makro memang lebih mudah dibuat karena digunakan untuk dibandingkan dengan prosedur tadi. Tes berbeda secara penggunaan. Dan demikian memang bahwa parameter itu sebenarnya semua ada di dalam sebuah stack atau sebuah register yang ada di dalam prosedur tadi. Itu yang digunakan. Ini sudah jelas seperti apa. Peruntukannya bagaimana. Yang dilakukan juga seperti apa. Dengan cerita demikian itulah bahwa memang perbedaan antara prosedur dengan makro pun juga perlu dilihat perbandingannya. Karena memang kapan bisa digunakan makronya atau kapan bisa digunakan prosedurnya. Itu kan bergantung kepada bagaimana fungsi lagi. Fungsi tersebut memang jarang dipanggil. Maka perlu digunakan yang namanya makro. Makro inilah yang tidak bisa memperlambat sebuah proses itu terjadi. Itu yang digunakan. Tidak bisa dilakukan. Jadi memang kalau dipanggil dengan cara yang demikian tadi, makro pun juga bisa saja memperlambat sebuah proses tersebut digunakan. Itu yang digunakan secara keseluruhan. Kalau dilihat dari perbedaan ini, sebenarnya secara tidak langsung apa digunakannya prosedur maupun makro itu kan balik pada fungsinya tadi. Tidak sama semuanya yang dilakukan. Atau bahkan jelas berbeda secara penggunaan.
Ini pun juga bisa menjadi bagian bahwa prosedur mau dilakukan seperti apa, mau digunakan seperti apa, kapan digunakannya, seperti apa yang akan dilakukan, itu jelas berbeda semuanya. Rentetannya jelas berbeda lakukannya. Itulah yang dijadikan sebab. Karena apa? Sebagai bagian itu bisa terjadi kalau fungsinya berjalan. Tapi kalau jarang dipanggil, makrofnya sendiri juga tidak memperlambat prosesnya. Justru tetap akan sama. Walaupun memang jarang dipanggil cara pelakuannya. Tetapi kalau fungsinya tersebut sering dipanggil, bisa saja kita menggunakan namanya sebuah prosedur. Karena prosedur tadi tidak memperbesar programnya. Sedangkan kalau si makro tidak memperlambat prosesnya. Tetapi kalau prosedur tidak memperbesar programnya, justru akan tetap sama. Tetapi fungsinya memang sifatnya kecil. Itu menggunakan yang namanya makro. Karena pengaruhnya besar sekali. Ada program yang sifatnya sedikit maupun programnya akan lebih cepat dibandingkan dengan yang prosedur tadi. Tapi kalau dia tadi fungsi yang lebih besar, belum menggunakan sebuah prosedur karena prosedur tidak akan berbesar yang namanya sebuah program tersebut. Tapi memang ya berbeda lah, saling bersinggungan antara makro dengan si prosedurnya. Tidak semuanya sama, serta-merta ya pasti akan berbeda secara peruntukannya, secara penggunaannya, secara pemanggilannya, berbeda-beda. Tidak semuanya sama digunakan. Yang dilakukan di dalam proses bagaimana itu bisa diperbesar dan menggunakan diperbesar dengan menggunakan yang namanya sebuah prosedur ataupun bahkan pengaruhnya memang sangat besar sekali. Kalau dengan menggunakan sedikit dari programnya tersebut, pasti akan lebih cepat yang dengan menggunakan yang namanya makro. Semua pasti akan berjalan. Berkata seperti itu. Berjalan berentetan akan jadi seperti itu. Fungsinya, bagaimana prosesnya itu dilakukan. Terus menerus proses yang dilakukan. Kemudian saya tarik kesimpulan sebelum saya bahwa prosedur dengan makro jelas memiliki perbedaan masing-masing. Kalau dilihat dari fungsinya pun juga berbeda. Karena memang prosedur itu lebih memudahkan. Ketika membuat programnya, dia pun tinggal memanggil saja prosedur yang telah dibuat tadi, tanpa melakukan proses yang lain. Tinggal dipanggil saja seperti apa. Kenapa sudah dibuat di awal. Jadi, dalam makro, sebenarnya sama dengan prosedur. Hanya saja lebih kepada bagaimana bisa membantu untuk membuat program tersebut yang besar. Dengan makro inilah tidak perlu melakukan pemanggilan, tetapi hanya saja menggunakan sebuah parameter. Parameter inilah yang menggunakan yang lebih memudahkan. Parameter seperti itu yang dilakukan. Kemudian
proses pembuatannya dari makro maupun dalam sebuah assembly itu pasti tadi sudah saya jelaskan ya, tahapannya, kemudian mulai dari penyimpanannya, kemudian mulai dari pengaktifannya, kemudian dari langkah selanjutnya yang dilakukan juga seperti itu. Jadi memang boleh dikatakan prosedur maupun makronya itu tes pasti berbeda-beda, tidak sama proses yang dilakukan. Makro katakan adalah A, B ya jalan prosedurnya. Jadi memang seperti itulah yang dilakukan. Jelas bagaimana prosesnya itu juga jelas seperti apa. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya. Jika ada salah kata, salah ucapan, mungkin nggak kurang menjelaskan tentang seperti apa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.